Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Pipa dari 10 MPLB 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang peralatan dan perlengkapan pengelolaan dokumen. 1. Yaitu peralatan pengelolaan dokumen. A. Filing cabinet. Filing cabinet adalah lemari penyimpanan arsip aktif yang terdiri atas 1-6 laci. Tetapi umum digunakan adalah filing cabinet dengan 3 dan 5 laci. Kelebihan barang ini adalah dapat menyimpan hingga ribuan lembar arsip ukuran kertas A4 yang disusun tegak lurus dan berderet ke belakang. Fungsi filing cabinet adalah untuk menyimpan dan mengatur dokumen, surat, dan bekas penting. B. Rotary Filing System. Rotary Filing System merupakan salah satu jenis tempat penyimpanan arsip aktif yang terbuat dari logam atau besi dan banyak digunakan di perkantoran. Fungsi Rotary Filing System adalah alat ini dapat digerakkan secara memutar sehingga memudahkan karyawan atau pekerja ketika menempatkan atau mencari dokumen. C. Lemari arsip. Lemari arsip adalah tempat penyimpanan dokumen yang terbuat dari kayu atau besi. Jenis penyimpanan ini banyak digunakan karena dirasa lebih aman dengan adanya pintu, mulai dari pintu engsel, pintu dorong, hingga pintu kaca. Fungsi lemari arsip adalah untuk menyimpan dokumen, surat-surat penting, sertifikat, dan file lain yang penting. D. Rak arsip. Rak arsip adalah lemari tanpa pintu yang terbuat dari kayu atau besi. Digunakan untuk menyimpan dokumen. Adapun cara penyimpanan dan penataan dokumen seperti dalam lemari arsip yaitu menggunakan outline atau box arsip sehingga dapat ditempatkan atau ditulis tabel dan judul dokumen. Fungsi rak arsip adalah untuk menyimpan dokumen, surat, dan bekas penting agar tetap terjaga di tempat yang aman. E. Tickler file. Tickler file adalah kotak yang terbuat dari kayu atau besi yang berfungsi menyimpan dokumen atau arsip berukuran kecil seperti kartu-kartu terkait penagihan atau jatuh tempo, kartu nama, atau kartu perpustakaan. Fungsi utama dari penyimpanan ini adalah sebagai pengingat bagi petugas arsip karena dilengkapi dengan weight atau pembatas yang dapat beridentitas sesuai dengan kebutuhan. F. Kardex. Kardex adalah tempat penyimpanan dari bahan besi yang terdiri dari atas banyak laci untuk menyimpan kartu indeks. Fungsi kardex adalah untuk menyimpan kartu indeks. Cara menggunakan kardex adalah dengan memasukkan kartu indeks ke dalam kantong plastik yang terdapat di dalam laci. G. Laci kartu. Laci kartu adalah tempat penyimpanan dari kayu yang terdiri atas laci-laci kecil untuk menyimpan dokumen berupa kartu yang disusun secara vertikal. Adapun jumlah laci biasanya disesuaikan dengan kebutuhan atau banyaknya kartu yang akan disimpan. Fungsi dari laci kartu adalah untuk menyimpan kartu-kartu kecil secara vertikal dalam rak yang disusun secara teratur. H. Alat penyimpanan khusus. Alat penyimpanan khusus merupakan media yang hanya digunakan untuk menyimpan dokumen non-cetak seperti gambar, video, rekaman suara, file surat, dan sebagainya. Media yang digunakan bisa berupa CD atau DVD, flashdisk, dan sejenisnya. Fungsi alat penyimpanan khusus yaitu melindungi arsip dari kerusakan dan kehilangan, mempermudah pengorganisan arsip, mempermudah pendirian arsip, memudahkan dan mempercepat proses kerja, dan meningkatkan efisien kerja. I. Alat sortir. Alat sortir digunakan untuk memisahkan surat atau warakat yang diterima serta akan diproses, dikirim, dan disimpan. Dalam praktiknya, media pelengkap yang digunakan untuk menyetor dokumen adalah bagi surat dan tray. Alat sortir berfungsi untuk memisahkan surat atau warakat ke dalam folder masing-masing. J. Stapler. Stapler adalah alat yang digunakan untuk menyatukan lembaran dokumen menjadi satu bundel sehingga tidak tercecer atau tetap lengkap. Berdasarkan ukuran dan kemampuannya, stapler terdiri atas 3 macam, yaitu stapler kecil yang dapat menyatukan dokumen dengan jumlah maksimal 10 lembar, stapler sedang yang dapat menyatukan dokumen dengan jumlah 10-20 lembar, dan stapler besar yang dapat menyatukan lebih dari 20 lembar dokumen. Fungsi stapler adalah untuk menyatukan kertas atau bahan serupa dengan stapler. K. Perforator. Perforator adalah alat ini untuk melubangi lembar dokumen yang terbuat dari logam. Terdapat 3 jenis perforator, yaitu perforator dengan satu peluang yang digunakan untuk melubangi kartu perpustakaan,
papan nama, dan plastik. Preparator dengan dua peluang untuk melimbangi kertas akan disimpan dalam snail hektar atau opener. Fungsi dari preparator adalah biasanya digunakan untuk melubangi kertas, kulit, karton, dan beberapa media lainnya. L. Numerator. Numerator adalah alat yang berfungsi membutuhkan nomor pada lembar dokumen berdasarkan ukuran dan digit angkanya. Terdapat dua jenis numerator, yaitu numerator kecil yang terdiri atas 4-6 digit dan numerator besar yang terdiri lebih dari 6 digit. Fungsi dari numerator adalah untuk memberikan nomor urut pada dokumen seperti invoice, kuitasi, atau nota. M. Komputer. Komputer merupakan sarana yang digunakan untuk memproses penyimpanan dokumen secara digital. Komputer memiliki banyak fungsi, di antaranya yang pertama yaitu pengolahan data, yang kedua penyimpanan data, 3 komunikasi, 4 pembuatan konten, 5 hiburan, 6 penelitian dan pengembangan, 7 produktivitas kerja, 8 otomatisasi. Cara menggunakan komputer adalah dengan menghidupkan komputer, masuk ke sistem, dan menyalakan aplikasi. N. Scanner. Scanner adalah alat yang digunakan untuk mendukung penyimpanan dokumen secara digital. Dengan demikian, dokumen bisa menjadi lebih fleksibel, baik untuk dikopi, diedit, ditransfer, dicetak ulang, maupun hanya disimpan sebagai arsip. Fungsi scanner adalah mengubah dokumen fisik menjadi format digital. Yang kedua yaitu perlengkapan pengelolaan dokumen. A. Map arsip. Map arsip adalah perlengkapan untuk menyimpan dokumen yang sudah dispesifikan berdasarkan berbagai hal seperti dokumen untuk rapat, dokumen berisi laporan, dan lain-lain. Dokumen atau arsip yang dapat disimpan dalam map hanya sekitar 1-50 lembar agar map tetap dapat ditutup. 1. Stop map folio. Stop map folio adalah map kertas yang bentuknya menyerupai sampul buku dan terdapat daun di bagian dalamnya. Penutup tersebut berfungsi menopang dokumen agar tidak jatuh. Pada umumnya, stop map folio digunakan untuk menyimpan arsip yang masih aktif atau akan diproses lebih lanjut, tetapi juga untuk menyimpan arsip yang sudah inaktif dengan cara mengikat arsip tersebut sampai menjadi bundelan. 2. Map snail hektar. Map snail hektar adalah map dengan penyempit di bagian tengahnya untuk menjaga agar dokumen yang ada di dalamnya tidak jatuh atau hilang. 3. Hanging folder. Hanging folder adalah jenis map yang mempunyai besi pengantung. Fungsi besi pengantung adalah untuk dipasang pada gawang di filling kabinet. B. Guide. Guide adalah lembaran kertas tebal dengan berbagai warna yang berfungsi sebagai petunjuk atau sekat dalam penyimpanan arsip. Guide terdiri atas 2 bagian, yaitu sebagai berikut. 1. Tab guide. Tab guide merupakan penanda di pinggir untuk menuliskan kode-kode, tanda-tanda, atau indeks pengelolaan arsip. 2. Badan guide. Badan guide berfungsi menopang arsip-arsip yang ada di belakangnya. C. Opener. Opener adalah sejenis map yang terbuat dari kertas karton tebal atau plastik dengan berfungsi berbagai warna. Map ini memiliki bentuk seperti buku besar, tetapi di dalamnya hanya ada sebuah penyempit besi. Ada 2 sisi, yaitu depan dan belakang, yang berfungsi untuk menahan dan menutup dokumen. D. Label. Label adalah perlengkapan yang digunakan untuk memberi identitas pada map atau folder, sehingga biasanya ditempel di bagian tab. Fungsi dari label adalah untuk mempermudah dan mempercepat pencarian dokumen. E. Lembar posisi. Lembar posisi merupakan perlengkapan berbentuk lembaran yang digunakan untuk mencatat instruksi dari pimpinan terkait tindak lanjut dari surat atau dokumen yang diterima dari pihak lain. F. Buku ekspedisi. Buku ekspedisi adalah formulir atau buku yang digunakan untuk mencatat dokumen yang diserahkan kepada pihak lain. G. Buku agenda surat masuk dan keluar. Buku agenda masuk dan keluar adalah buku yang digunakan untuk mencatat dokumen yang masuk dan keluar. D. Prosedur
penyimpanan dokumen berbasis digital. Pengelolaan atau pemeliharaan dokumen di suatu perusahaan atau organisasi merupakan kebutuhan yang sangat penting karena berkaitan dengan kelangsungan aktivitas dalam organisasi tersebut. Penyimpanan dokumen dapat dilakukan secara manual ataupun digital. Penyimpanan secara manual dilakukan dengan mengumpulkan hard copy dokumen fisik. Penyimpanan secara digital dengan menghimpun soft copy dokumen. 1. Pembuatan dokumen digital. Dokumen digital adalah sebuah konsep pengumpulan, penyimpanan, dan pengelolaan informasi dalam bentuk cetakan atau gambar elektronik yang dapat digunakan sebagai bukti atau keterangan. Adapun format dokumen yang dapat disimpan dalam bentuk dokumen digital seperti doc, PDF, XLS, dan TXT atau teks, serta JPEG, PNG, TIFF, BMP, dan GIF atau gambar. 2. Penyimpanan dokumen berbasis digital. Penyimpanan dokumen mulai memanfaatkan teknologi dokumen imagi guna mendukung terciptanya sistem kantor tanpa kertas, digital office, pengarsipan elektronik. Adapun dokumen manajemen sistem. Sistem ini menyimpan dokumen digital misalnya di hard disk, CD, DVD, atau drive. Penyimpanan berbasis cloud di internet merupakan pilihan terbaik untuk akses mudah. Contohnya melampirkan file ke email sebenarnya menyimpannya di cloud.